Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Ade Safra Trianda, Bapak dalam UBK di SMA N 1 Kecamatan Desa Golaban. Selamat siang semuanya. Sekarang pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi, yaitu interaksi positif antar siswa, di mana di sini kita akan membahas tentang etika pergaulan. Jadi masalah remaja sekarang ini adalah masalah pergaulan yang banyak disorot. Karena pergaulan pada masa remaja ini banyak yang telah menyimpang atau telah jauh dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kalau di kalangan sekolah, kita perlu juga namanya etika dalam bergaul. Yang jadi pertanyaan adalah etika itu apa sih sebenarnya? Etika itu adalah sikap kita atau tata cara kita dalam bergaul, baik itu sesama teman, sesama guru, dan warga sekolah. Adapun cara untuk kita bisa memiliki etika pergaulan yang baik, yang pertama adalah belajar menghargai. Semua orang pasti ingin dihargai. Tidak kita, tidak orang lain, kita pasti semuanya ingin dihargai. Maka dari itu, untuk membentuk interaksi yang positif antar siswa, kita perlu yang namanya belajar menghargai. Ketika kita bisa menghargai orang lain, pasti orang lain itu akan bisa menghargai kita. Yang berikutnya adalah yang perlu kita lakukan adalah belajar menghormati. Kita dalam kehidupan ini pasti ingin dihormati. Tetapi kita kalau tidak menghormati orang lain, maka kita pasti juga tidak akan dihormati orang lain. Itulah hal yang penting untuk kita lakukan agar kita bisa membangun atau kita bisa mengembangkan interaksi sosial atau interaksi yang positif antar teman kita. Yang ketiga adalah kita harus mempunyai sikap mau mengerti. Dalam artian di sini, ketika teman kita berada dalam keadaan yang susah atau dalam keadaan yang sulit, kita harus mengerti keadaannya. Dalam artian di sini, dalam arti singkatnya, kita harus peduli terhadap teman itu. Kita harus menghindari sikap acuh tak acuh terhadap teman itu. Ketika kita sudah memiliki sikap mau mengerti ini, maka kita akan bisa membina hubungan atau membina interaksi yang positif dengan baik sesama teman kita. Yang keempat adalah mau memberi ujian. Dalam sekolah ada yang namanya prestasi. Prestasi ini didapatkan dengan usaha sendiri, dengan nilai baik dan sebagainya. Ketika kita ingin membangun interaksi yang positif dengan teman kita, kita harus bersedia atau kita harus memiliki sikap untuk memuji dia atas prestasi yang didapatkan oleh dirinya. Hal itu sangat penting karena ketika kita saling memuji, maka akan terbangun hal-hal yang positif dalam hubungan pergaulan kita sesama teman kita. Yang kelima adalah mau memberi motivasi. Dalam artian motivasi ini sangat penting dalam dunia pendidikan. Karena ketika kita memiliki motivasi yang baik atau motivasi yang tinggi, kita akan mendapatkan keberhasilan, kita akan mendapatkan kesuksesan dari apapun yang akan kita kerjakan. Ketika kita melihat teman kita dalam keadaan yang drop, kita perlu memberikan support atau motivasi kepada mereka, kepada teman kita, supaya teman kita itu bisa bangkit kembali, bisa meraih prestasi yang dia inginkan, dan bisa meraih apa yang diinginkan. Itu yang penting kita tanamkan atau kita miliki dalam kehidupan kita agar kita bisa membina hubungan yang baik dengan teman kita. Yang berikutnya, yang terakhir adalah tidak bercanda keterlaluan. Ini hal yang sangat penting sekali yang perlu kita indahkan. Kenapa seperti itu? Karena banyak perkelahian, banyak yang namanya sakit hati antara teman terjadi karena bercanda yang sangat-sangat keterlaluan. Dalam bercanda itu kita menggunakan kata-kata yang tidak pantas atau yang menyakiti teman kita, itulah yang menghancurkan interaksi positif kita dengan teman-teman kita. Yang perlu kita ingat adalah apa kata pepatah, lidah itu tidak bertulang. Karena lidah itu tidak bertulang, maka bisa saja yang keluar dari lidah kita itu kata-kata yang menyinggung hati teman kita.
Ketika teman kita sudah tersakiti, maka hubungan kita dengan teman kita akan menjadi kurang baik, dan itu akan menyebabkan interaksi kita tidak bisa positif dengan teman kita. Itu akan menghasilkan pertikaian, dan itu akan menimbulkan perpecahan, dan itu akan membuat interaksi positif antar siswa akan terganggu.